Upaya penyelundupan Kakatua Jambul Kuning yang dimasukkan dalam botol minuman air mineral beberapa waktu lalu menjadi perhatian publik. Netizen pun ramai membicarakannya di media sosial. Ya, ada gerakan Save si Jambul Kuning yang ramai dipakai netizen di media sosial Twitter. Berikut kita lihat beberapa tanggapan di Twitter terkait maraknya perdagangan satwa langka. Ya, ini yang pertama ada kicauan dari Aditya Indrawan, #Save si Jambul Kuning, tolong hentikan penyelundupan dan pembantaian satwa yang terancam kepunahan. Iya, berikutnya juga ada Erwin Daryanto yang mengatakan selamat kunker atau kunjungan kerja ke Papua Pak Joko Widodo. #Save si Jambul Kuning, mari kembalikan Kakatua Jambul Kuning ke alamnya. Yang berikutnya dari Handi Budiman, stop koleksi satwa langka akan membantu kelangsungan hidup mereka. Ya, dari Peter Bayu Hendrawan, hanya ada 3.200 macan yang tersisa di dunia. Mari kita lindungi satwa langka, stop perburuan macan. Ya, kalau tadi dari Twitter atau media sosial, ini juga sudah ada beberapa SMS yang masuk ke nomor telepon di Berita 1. Sudah bukan rahasia lagi kalau ada oknum pejabat yang tugas di daerah terpencil mengoleksi binatang langka. Ya, dan ini dari nomor 0852342292 sekian di Balikpapan, yaitu ada komunitas pencinta satwa berkedok hobi tapi memperdagangkan hewan langka jenis kukang. Ya, oke, dialog kami lanjutkan. Oke lah, tadi kalau memang perubahan gaya hidup dan edukasi terhadap masyarakat, jangan lagi kita beli satwa langka, itu merupakan hal preventif dari segi demand-nya. Tapi dari segi supply-nya tentunya harus ada yang bisa dilakukan ya oleh pemerintah dan penegak hukum. Tadi Bu Indra sudah menjelaskan realitanya bahwa ada keterputusan mata rantai perdagangan ketika ekspor satwa liar terjadi dan sampai di negara destinasi tujuan. Menurut pengamatan Anda, Pak Zulham, ini apa yang salah? Tentunya tidak mungkin ya individual seller ini atau kurir tadi bisa mengekspor dalam jumlah yang besar ke negara-negara tujuan seperti Vietnam atau Thailand. Ya, kalau saya lihat kan kejadiannya ini kan sudah lama ya. Kalau nanti saya bilang meningkatkan, bahasanya agak kurang bagus. Tapi penyegaran lah buat penegakan hukum, khususnya penyelundupan satwa ini lebih lebih menarik kepada penyebab terjadinya kerusakan atau kehilangan satwa langka di alam. Yang dicari adalah misalnya sumber-sumbernya yang pertama. Yang kedua, pada saat dilakukan proses hukum, walaupun saya bukan orang hukum, tapi saya juga coba memperhatikan hakim ataupun jaksa ataupun juga nanti sebelumnya itu adalah penyidik, itu lebih coba melihat kerugian sebesar apa yang ditimbulkan dari hilangnya satwa langka itu. Itu yang coba bisa menguatkan bahwa vonis itu harus semaksimal mungkin. Jadi kenapa vonis atau misalnya hukuman itu harus tinggi terletak daripada hakim dan juga proses penyidikan dan juga nanti proses pengambilan informasi yang memang menguatkan bahwa dia memang betul-betul bersalah dan merugikan negara atau merugikan lingkungan hidup. Apakah selama ini dirasakan kurang sosialisasinya sehingga ketika hakim misalnya atau para penegak hukum ini memutuskan sesuatu, hukumannya tidak tepat sasaran begitu? Sepertinya kalau dibilang kurang tidak ya. Lalu apa yang itu jadi sepertinya ada yang memang di dalam hatinya itu kalau misalnya setiap orang itu ya nggak apa-apalah mungkin kita pelihara ya, saya juga pejabat negara atau apa misalnya seperti itu. Tapi ya karena tadi egosentris instansi atau egosentris orang-orang yang memang merasa dia punya wewenang di sana, itu yang menyebabkan juga tadi perilaku yang salah dan itu menjadi contoh ke masyarakat lain. Dia juga punya kok, kita kenapa enggak? Itu loh yang menjadi, kalau kita misalnya menjadi seorang bahasanya public figure kan menjadi contoh. Kalau contohnya sudah jelek, dia juga memelihara punya harimau di rumah, terus juga orang lain kenapa enggak? Kan gitu. Hal-hal seperti itu tuh yang menjadi misalnya dimulailah dari misalnya penegak hukumnya juga dulu yang coba mengkoreksi diri bahwa itu salah. Mungkin dari pemerintah sendiri, pernahkah ada misalnya razia terhadap para penegak hukum tadi misalnya untuk membongkar mereka-mereka yang memang punya mungkin hobi tadi dan mungkin punya satwa langka di rumahnya, pernah tidak seperti itu? Razia bukan khusus untuk aparat penegak hukum, razia untuk semuanya. Kita banyak melakukan operasi-operasi penertiban.
Baik di pasar-pasar satwa maupun di rumah-rumah. Jadi kita memang mengadakan sosialisasi. Pernah juga kita melakukan kegiatan seperti ini tahun 2000-an. Itu di mana kita memberi kesempatan juga kepada pemilik satwa dilindungi untuk menyerahkan kepada pemerintah. Itu juga pernah kita lakukan. Animonya bagaimana waktu itu? Animonya luar biasa juga. Nah, kalau dikembalikan nggak dihukum gitu? Iya, artinya kita memberikan pembinaan, bukan tidak dihukum. Tadi artinya memberikan pembinaan bahwa itu merupakan suatu langkah dari Dan masyarakat. itu berhasil? Untuk sesuatu saat habis itu kemudian muncul lagi Mungkin harus lebih sering harus dilakukan. lebih sering Iya. itu, tapi menurut saya itu langkah-langkah pencegahan yang dihilir. Kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan di hulunya adalah ketika kita melakukan patroli-patroli yang bersifat partisipatif dengan masyarakat. Jadi masyarakat yang ownership dari satwa itu juga di hulu itu di habitat alam itu dilakukan juga oleh masyarakat. Kita punya Rhino Patrol Unit, punya Tiger Patrol Unit. Jadi kita jadi pengamanan hutan berbasis masyarakat. Jadi mereka dibina dengan polhut-polhut kita untuk ikut menjaga satwa-satwa itu di habitat. Kalau ada alamnya. pemburu liar. Kalau ada pemburu liar, kalau ada yang masang jerat dan sebagainya. Itu yang harusnya kita lakukan lebih inisiatif Kita lagi juga deh. melakukan hal yang sama di Sokalang. Tapi kalau yang tadi Pak Zulham katakan ya, ada nggak sih Bu, benar nggak sih kalau ada attitude yang permisif mungkin di kalangan pejabat yang agak-agak di atas atau penegak hukumnya gitu, makanya hakimnya bisa kalau memberikan hukuman itu setengah hati atau mungkin kasusnya nggak nyampe ke pengadilan sama sekali. Benar nggak Bu yang tadi itu? Iya. Ya, nanti nuduh kan. Harus ada bukti. Ya. Harus ada bukti. Artinya gini, mungkin pandangan kita sekarang ini adalah kenapa kita tidak bisa dalam tanda kutip memvaluasi dari satwa ini. Kita kadang-kadang melihatnya lebih kepada welfare ya, aduh kasihan sekali dan sebagainya. Tapi yang disampaikan Mas Zulham, sebenarnya berapa sih harga nilai kerugian ekonomi itu sendiri akibat hilangnya populasi orang utan, populasi macan? Kita tidak pernah menghitung. Seandainya ada orang yang menghitung, nilai kerugiannya jauh lebih besar daripada misalnya korupsi. Orang-orang hanya lihat bahwa nilai kerugian negara saja yang harusnya divonis tinggi atau dikasih pidana yang Padahal kerusakan alam itu kalau menjadi harga yang harus kita bayarkan tentunya tidak terbayangkan. Tentu mahal sekali. Belum lagi harga konservasinya dan kemudian banyak sekali nilai-nilai yang kita belum hitung. Ini itu yang menjadi persoalan. Ada hal yang misalnya kan satwa itu nanti ditangkap. Tangkap masuk ke pusat rehabilitasi atau pusat penyelamatan satwa. Biaya di sana saja sudah tinggi untuk memberi makan, operasional segala macam. Lebih baik. Terus juga nanti akan pengembalian ke alam pun itu juga membutuhkan proses yang panjang dan itu membutuhkan dana yang besar. Belum nanti sudah direhabilitasi kita lepas, dilepas pun kita juga monitoring. Jadi solusi yang tadi Bu Indra bilang ada kita memegang di hulu dulu sebelum sampai di hilir itu merupakan salah satu solusi yang paling kuat selain penguatan dari undang-undang yang sudah ada. Jadi kenapa tidak di kita sendiri di Sokalang sudah mencoba untuk membuat seperti itu. Kita coba membina masyarakat sekitar hutan, di mana masyarakat sekitar hutan itu tahu kapan pemburu datang, kapan pemburu itu akan mulai menangkap satwa-satwa di sana. Dia memberikan informasi. Tetapi kita buat program yang tadi Ibu bilang, kita menjaga di sana, terus juga ada pemberdayaan masyarakat di sana supaya tidak karena yang tadi pernah Bu Indra bilang tadi di depan bahwa itu dapatnya cuma sedikit. Yang menikmati itu adalah orang-orang yang tadi di luar ataupun pengumpul itu. Dia cuma dapat paling berapa rupiah dari situ. Maka itu sebenarnya kalau yang ditangkap bisa pengumpul yang meraup keuntungan yang banyak itu kan bisa jadi perubahan budaya dan mindset yang juga akan memalukan buat orang yang kemudian menjadi konsumen dan menjadi bagian dari bisnis itu. Kalau memang ada pemberian hukuman yang jera, ya kan? Tapi kalau yang ditangkap cuma kurirnya dan hukumannya 1 juta dan 10 bulan penjara, tentunya itu tidak akan mengubah perilaku masyarakat menurut saya. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen berikutnya. Untuk membahas efektivitas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun mungkin NGO-NGO yang dalam mengawasi perdagangan satwa langka ini, kita akan kembali saat lagi pemirsa, tetap bersama kami di Lunch Talk.